Sudah mengalahkan telak Brunei Darussalam. Calon lawan Garuda Muda malam ini adalah Filipina. Bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Dan kita akan ulas peluang timnas bersama analis sepak bola Moses Sosa malam hari ini yang sudah hadir di studio. Selamat malam, Moses. Selamat malam, Mas Radhi. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita lihat dulu di Indonesia ini berada di grup A. Kita akan tampilkan VT-nya. Putaran keempat ya? Ya. Oh, ini ada di grup A, ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam. Ya. Kemarin Filipina mengalahkan Malaysia. Ya sepertinya di luar dugaan ya. Ya. Malaysia kan biasanya punya tradisi melawan. Tapi kali ini sepertinya meskipun Malaysia tidak terlalu banyak keeping ball, tapi Filipina akhirnya yang bisa keluar sebagai pemenang. Anda melihat bagaimana calon lawan kita malam hari ini? Ya, Filipina yang memang di luar dugaan ya. Filipina bisa mengejutkan Malaysia, mengalahkan mereka 2-0 dengan bermain ya dengan begitu-begitu saja. Artinya tidak istimewa gitu. Tidak istimewa, Malaysia mengurung tapi tidak bisa menghasilkan gol gitu, dibuat putus asa. Nah, ini justru adalah tantangan buat timnas kita ya, 1 jam ke depan akan menghadapi mereka. Jadi strategi terbaru, artinya strategi yang beda kan, ada istilah beda lawan, beda strategi ya. Ini memang kita harapkan akan diterapkan oleh Van den Berg. Ini tapi kepercayaan diri lagi tinggi-tingginya. Lagi tinggi-tingginya, 8-0 ya. Selanjutnya kita lihat lini per lini. Di belakang timnas Indonesia, ada siapa saja kira-kira? Di lini belakang timnas kita, dari kiper dulu. Dari penjaga gawang sepertinya Cahya Supriyadi tidak akan tergantikan ya. Kalau kemarin starternya Cahya kan sempat diganti, sepertinya akan ada alternatif malam hari ini menurut Moses? Lawan Brunei kita menang 8-0, starternya Ardiansa ya. Jadi Ardiansa ya, jadi clean sheet. Sepertinya memang Van den Berg akan menerapkan don't change the winning team. Ya. Saya pikir Ardiansa akan berada di bawah misar gawang sejauh ini. Ya kita lihat perkembangannya nanti seperti apa. Walaupun sebenarnya Cahya Supriyadi dan Dava juga punya peluang untuk itu. Punya peluang untuk itu. Oke, di lini belakang setelah penjaga gawang ada beberapa nama juga. Saya lihat kemarin juga ada Ferrari dan beberapa nama lain, yakni dia Brandon Shoneman, Kakang Rudianto, Donitri Pamungkas, Afarezi Buffon, Ferrari, Kade Karel, Frankie Misa, dan Ahmad Maulana. Kira-kira starter center back kayaknya bakal 4 lini belakang karena diisi 4 orang ya. Ya, sebenarnya lagi-lagi tidak akan mengubah formasi ya. 4 di belakang seperti saat melawan Brunei, Ahmad Maulana ada di fullback kanan, kemudian di fullback kiri ada Donitri Pamungkas, dan di tengah Ferrari berduet dengan Brandon. Ini pemain-pemain yang memang reguler bermain di Liga 1, Super League sekarang ya. Selain Brandon ya, Brandon baru masuk di tim. Oke, ke lini tengah, kita sekarang ke lini tengah. Kita akan tampilkan juga. Sepertinya kemarin juga punya peran cukup besar dan Robbie Darwis. Ya. Robbie Darwis, Rehan Hanan, Tony Firmansyah, Firman Juliansyah, Arkan Firkiri, dan Yardan Ali. Lagi-lagi the winning team akan dipertahankan. Di starter pada saat melawan Brunei, Arkan Fikri bermain, kemudian Robbie Darwis dan Tony Firmansyah. Ini sangat solid. Mereka solid dan cair sekali ya, membangun serangan, kemudian menghalau serangan dari lawan. Jadi sangat solid. Saya pikir ini juga akan menjadi pilihan utama malam ini. Selanjutnya kita ke lini depan, tentu saja ada Jan Schraven di depan dan Hoki Caraka, seperti nama itu. Ada Hoki Caraka, Victor Detan, Altaf Indi, Jan Schraven, Rahmat Arjuna, dan Dominikus Dion. Tapi kemarin sempat terpincang-pincang. Gimana kabar terakhir yang Anda terima tentang Jan Schraven? Jadi memang ada kans bahwa Jan Schraven ini diragukan ya untuk tampil malam ini ya. Kita lihat saja apakah dia akan masuk starter atau tidak. Tapi yang menarik begini, Mas Radhi, bahwa kalau Mas Radhi lihat kita menang 8-0, ya di babak pertama itu kita unggul 7-0. Ya, dengan 3 pemain depan ada Jan Schraven, Rahmat Arjuna, kemudian ada Victor Detan ya kalau saya kemarin. Ada Rehan Hanan. Nah, Rehan Hanan di babak kedua ya Rehan Hanan ditarik bersama Rahmat Arjuna dan kita hanya mencetak 1 gol. Jadi memang ini memperlihatkan bahwa pilihan pertama starter pada saat Brunei bisa jadi opsi utama disajikan melawan. Kenapa kalau Anda melihat kemarin agak kendor di babak kedua lini serang kita? Ya bisa jadi karena ada perubahan atau memang cooling down pemain, ada perubahan komposisi pemain. Jadi yang tadi saya katakan bahwa keluarnya Rahmat Arjuna juga Rehan Hanan itu juga bisa menjadi pengaruh. Ya, jadi seperti itu. Kita menarik juga kita menelaah gol-golnya Jan Schraven kemarin, skema-skema yang dibangun. Kita akan tampilkan gol pertama dari Jan Schraven berikut ini. Lewat itu, ini dia. Kita lihat kemarin ada terupas kalau saya tidak salah ya. Nah ini dia. Jadi umpan silang ya. Umpan silang dari Rehan Hanan. Sangat baik. Ini kalau misalnya ditarik ke belakang prosesnya menarik tuh yang tadi ya gol pertama ya, karena di situ ada peran Jan Schraven juga yang menarik pemain belakang Brunei sehingga dipancing sehingga mereka fokusnya ke Jan Schraven sementara Rehan Hanan bergerak insting di sisi ini kanan.
yang Nah, ini jarang dia. dimiliki oleh striker-striker di Iya. timnas Indonesia sebelumnya memang. Betul sekali Mas Radi. 6 gol, kaki kanan, kaki kiri. Cuma sayangnya memang kita tidak melihat gol dari kepala ya. Oke. Jadi tidak memanfaatkan tinggi badan dia Iya, padahal punya 1,89 tinggi badan, cm. postur, Iya, postur betul yang sekali. sangat tinggi. Jens Reven. Oke, kita lihat gol yang kedua dari Jens Reven. Ini juga ya. Ini masih. Golnya mirip-mirip dari sisi kanan. Ya. Ini Ya, tapi kali ini, nah ini gol ketiga. sempat ditepis. Ahmad Maulana, tapi Jens Reven Robbie Darwish, dikasih peluang juga. dia tekuk, kemudian kaki buka kiri. ruang ya, kaki kiri. Jadi Ya. kiri kanan main ya. Jens Kiri Reven kanan ini. main, kiri kanan main. kanan main. Tapi yang seperti saya bilang tadi, tidak ada gol dari kepala. Ini yang Ya. kita tunggu nih, gol dari Oke, kepala. nih. dan itu tentu saja umpan-umpan silang yang diandalkan, yang akurat dari para pemain sayap kita. Betul, ini lolos dari jebakan offside. Oh, Ya, yang ini tadi masih ini. yang gol kedua. Kita Betul. tampilkan gol yang ketiga. Kita akan tampilkan gol yang ketiga. Ya, oke, ini umpan lambung dan Iya. pemain belakang tidak bisa mengantisipasi, Reven langsung eksekusi. Jadi kelihatan ya, Insting ini, striker ya. ini insting striker, killer, pembunuh. Jadi Ya. ada peluang, sikat, Langsung gol. sikat. Benar. Oke, ini tidak ada ampun ketika pemain belakang gagal mengantisipasi umpan lambung. Ya, Ya ini masih yang tadi. Kita langsung lihat ya. disikat. Terlepas Oke. dari kesalahan pemain nomor 23 Brunei ya, yang Ya. tidak bisa menjaga Reven. Tapi di sini terlihat sekali Reven bisa memanfaatkan Oke. peluang. Nah, ini ada juga gol keempat yang tidak kalah baiknya, skema yang tidak kalah baiknya ditampilkan dari throw in kalau saya tidak. Iya. Betul sekali. Dari Robbie Darwish. Robbie Darwish, ya, tenang throw in. ya. Jadi dingin sekali ya, Dingin tidak sekali. ada power di sana. Beda Ya. dengan gol yang Ya. sebelumnya. Jadi Nah, dingin sekali. Kalau melihat gol-gol tadi, Bung Moses, sepertinya kita kan juga punya kebutuhan striker di timnas senior ketika oleh Iya. Romani tidak bisa bermain karena cedera. Diragukan lah ya, diragukan bermain meskipun belakangan atau hari ini juga Ketua Umum PSSI mengatakan bahwa proses naturalisasi terhadap Mauro Zylstra sedang berproses, sedang berjalan dan sepertinya dipercepat. tinggal finalisasi Iya. saja. Dan ada 2 naturalisasi lain yang belum diungkap. betul. Tapi kita melihat Jens Reven dengan ketajamannya, dengan insting striker yang baik begitu. Bisa nggak jadi alternatif kira-kira? Jadi momennya ini memang tepat. Artinya Ya. begini, ketika oleh Romani cedera, ya, kemudian muncullah Jens Reven di permukaan dengan momen turnamen AFF U23 ini. Ya. Dan dia cetak 6 gol. Jadi ya wajar ketika semua mata tuh tertuju pada dia. Seolah-olah dia menjadi satunya opsi. Padahal kalau kita lihat kondisi lain. objektif komposisi skuad timnas senior per hari ini, Ya. Jadi paling tidak sebenarnya ada 2 opsi yang bisa dilakukan oleh Patrick Kluivert. Yang pertama adalah memanfaatkan striker-striker murni yang ada. Ada Ramadan Sananta, kemudian Hoki Caraka, dan juga Setian Bagaskara di sana. Oke. Ya, jadi striker murni atau memanfaatkan pemain yang bukan striker murni yang bisa ada di posisi nomor 9. Oke. Ya, dan kita pernah melakukan itu di era sebelumnya. Ya. Ada Rafael Strike dan juga Ragnar Ormangun. Jadi sebenarnya kalau ngelihat kondisi objektif skuad timnas senior sekarang, kita bisa melihat itu. Tapi kan ini dinamis. Dinamis, Ya, betul. dan federasi gerak cepat. Ya. Proses dari Julsa tadi dipercepat. Kemudian juga ada 2 pemain baru dan pasti striker. Oke. Jadi Ketum PSSI Pak Erik juga sudah declare ini bukan posisi manapun, ini posisi striker. Jadi Ya. sudah jelas ini untuk opsi menggantikan Ole di sana. oleh Romani. Nah, kalau kemarin sebenarnya Patrick Kluivert juga saya simak kemarin ini dia sedang assess penampilan dari Jens Reven sendiri Betul. di AFF 23 ini. Betul. Bagaimana bisa tampil di timnas senior layak atau tidak. Betul. Tapi kemarin yang menarik, Vandenberg ini sempat menegur Ya. Jens Reven ketika berselebrasi pacu jalur. Pacu jalur. Katanya ini kalau sekali lagi melakukan hal itu di tengah kita sedang unggul besar gitu ya, saya tidak akan mainkan. Ya. Ini memang satu pendisiplinan terhadap pemain yang menurut Anda tepat dilakukan oleh Vandenberg? Ya, saya pikir sah saja ya, tiap pelatih punya karakter dan Ya. cara mendidik yang masing-masing gitu. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Vandenberg saya setuju dan ini bisa menjadi pembentukan karakter dari Reven. Masih 19 tahun Reven ini. Betul. Seperti itu. Tapi saya tertarik dengan apa yang tadi Mas Radi disampaikan bahwa ini gimana nih Patrick Kluivert melihat Reven. Betul. Ya. Reven maksud saya harus membuktikan penampilan dia di AFF ya. AFF. Dan yang lebih pentingnya lagi adalah bagaimana dia bermain di Super League nanti bersama Bali United. Ya, betul. Itu yang paling Ini penting. baru Kenapa? Karena promote juga di Agustus nanti itu Bali United. liga berjalan, Ya. ya kemudian September kita menghadapi FIFA Matchday, menghadapi pertandingan persahabatan Libanon dan Kuwait. Ini sebenarnya ajangnya. Apakah dia layak? Seperti itu. Walaupun memang ya jangan lupa masuknya Reven di timnas U23 ini juga pasti atas dasar pertimbangan dari Patrick Kluivert gitu loh. Pelatihnya Vandenberg. Jadi dia dipanggil. Nah, kalau gitu pertandingan nanti malam ini melawan Filipina meskipun katanya agak diragukan Reven bermain, Ya. mudah-mudahan ada kans menjadi pemain pengganti dan nanti di pertandingan berikutnya melawan Malaysia dan di fase-fase berikutnya Piala AFF bisa jadi ajang pembuktian buat Reven dan Kluivert setidaknya bisa melihat alternatif lain
pengisi pengganti Oliver Norman dari sosoknya Jens Reven ini kira-kira? Ya, tentu saja. Jadi Ya. memang terkesan diplomatis ya, Patrick Kluivert, tapi dia juga di sisi lain juga terlihat tegas bahwa harus buktikan lawan Filipina. Jadi terlepas dari siapa yang dihadapi pada saat kita menang 8-0, Brunei Darussalam, ya. Nah, masih ada lawan-lawan yang berat. Dan memang grafiknya itu meningkat, Mas Radi. Kita tahu semua ya. Jadi pertandingan pertama lawan Brunei, sebentar lagi lawan Filipina, dan terakhir lawan Malaysia. Malaysia itu yang berat justru. Seperti itu. Dan nanti masih ada babak selanjutnya. Ini masih babak grup. Belum Thailand ya. Betul. Jadi intinya ya kesimpulannya belum teruji. Masih perlu pembuktian. Buktikan dulu juara di AFF ya. Perlu pembuktian dan meyakinkan tim pelatih gitu untuk layak masuk ke tim senior. Baik. Terima kasih analisisnya begitu menarik, Bung Moses Sosa di Sapa Indonesia Malam Kompas TV. Dan saudara, setelah jeda masih ada informasi lain yang menarik untuk Anda simak di Sapa Indonesia Malam. Pengadilan telah menjatuhkan vonis terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong atas kasus korupsi impor gula. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.